banget. Repot. Ya beginilah ketika hal yang dulu sering dilakukan tapi sudah lama tidak dilakukan. Kaku ya. Repot banget dari tadi udah setengah jam. Setengah jam lebih 40. Parah. 45 menit kali. Luar. Lama banget. Tapi yang lebih lama adalah nyeting ini nih lama banget. Iya loh. Aku lagi udah lama nggak megang alat. Jadi settingan audio ini nih, mixer, bahkan lighting aja nih. Iya. Tadi berapa kali geser-geser, terus juga mikrofon juga udah lupa settingannya ini dipakemin gimana. deh Mbak Iem kalau ngepel di belakangnya aja deh. Jangan Ya digeser. ampun, jangan digeser. Jangan deh, digeser. udah. Tahan nih, pakem. Iya. Tapi harus ada yang diganti nih. Harus Kayak diganti. sofanya. Karena ini gak berubah dari 3 tahun lalu. Bener. Kayak udah apa ya. Padahal busanya udah ditambah loh Bu. Masa sih kapan? Ini waktu itu ada tukang busa, kasihan. Aku kan suka lewat tuh, Pak mau reparasi sofa nggak? Jujur gak Aku ada. nggak lagi reparasi apaan, nolongin orang. Gak ada efeknya lagi. Tambahin busa ini deh. Yang mana yang ditambahin ya? Ini dudukannya jadi lebih tebel. Enggak berasa. Nggak berasa. Enggak, kayak lawan yang lebih tebel adalah pantat gue sendiri. Iya. Enggak sih. Bantalan ibu lebih tebel masalahnya. Iya, Kalau di aku kan iya. lebih berasa. Anyway, Ya. Apa kabar? aduh apa kabar banget. Ini kita harus lumayan apa Iya, kabar apa sih. kabar? Karena ini format yang iya ini obrolan babi bu lagi. Boleh kita kasih applause ya? Ya Allah repot banget. Pakai kaki ya pakai kaki. Repot. Ya Allah nyetopnya gimana? Gini aja. Manual. Nah, manual lah. parah. Aku akan belajar mixing pakai kaki Pakai kalau kaki. settingan kita kayak gini. Ya susah banget sih. Kayaknya harus ada meja gitu di sini tau gak? Iya ya, ini dari sini kita belajar Iya. banyak menurutku. Kayak gimana ya? Gimana? Gitu. Ya kan? Kita Angle. ini kayak aku ngingetin tuh kayak kita lagi awal-awal dulu memulai podcast kita di musola. Bener, ada mertua. suara. Ada suara air terjun karena di sebelahnya ada kolam koi bapak mertua. Iya. Ayah. Jadinya tadi pas aku lagi setting-setting kayak momen kita awal-awal dulu ya. Iya. Dan selalu di take-nya di malam-malam pas udah kita udah tidur. Iya, mungkin bisa di zoom. Iya, kita mohon maaf kalau ada sedikitnya bagaimana ya gitu. Tapi tadi Kion baru tidur, baru les tuh 10:30 gitu kali aku baru bisa meninggalkan. Jadi sekarang udah jam 11 lewat 19. betul. Tapi kayak emang itu esensinya obrolan babi bu dari awal ya. Iya, Kayak iya. ya udah ngeteknya semampunya, sebisanya adalah pas Kion tidur nih. Betul. Kebetulan. Cuma mungkin kayak kedepannya kita coba atur waktu lagi agar lebih. Enggak, tapi memang momen Kion tidur adalah momen gini ya. Ketika anak tidur, ini perhatian buat bapak ibu ya. Ketika anak sudah tidur nih, itu adalah momen untuk orang tua bisa menghela nafas lebih panjang. Iya, itu udah kita sering sepakati dari dulu gitu ya. Kita bisa beraktivitas dengan kita masih mau ngapain, misalnya mau nonton TV, misalnya Iya, dan kita lain-lain ngobrol. lah gitu. Aktivitas pasangan pada umumnya Iya, yang iya. lain-lainnya gitu ya. Jadi obrolan babi bu Iya. datang lagi dengan santai aja sih Dengan lebih sebenarnya. santai. Karena kemarin tuh maksudnya kita sempat ada beberapa konten kerjaan gitu ya. Terus DM tuh kayak ya ampun udah 3 tahun berlalu obrolan babi bu tapi kok masih ada ya. Kita nggak bilang ada ratusan, enggak gitu. Ada. Cuman ada yang nanyain gitu. Gila masih ya. Jadi kita juga pengen daripada gitu ya. Maksudnya kan di seberang rumah nih kebetulan Ya. masih ada sumber daya yang bisa kita gunakan. Kenapa kita rekam aja sebagian dari obrolan ini sebagian karena 3 tahun belakangan gitu. Kenapa sih kok obrolan babi bu tuh berhenti? 3 tahun emang 3 tahun ya? 3 tahun lah 2021 kan? Hah? Iyalah 2021. Wow. Sempo. Jadi udah cukup Lama juga ternyata lama ya. banget, lama Baru banget. nyadar. Iya, terus ya kan kalau ditanya ya emang jawaban PR-nya kita ngurusin Guresu. Iya dong. Jawaban PR-nya gitu. Jawaban Tapi- PR. Tapi what actually happen gitu, iya kita berproses parah-parahan sih. Iya. Jadi 3 tahun tuh kemarin waktu yang cukup semuanya ada, bener-bener kayak semua emosi ada 3 tahun kemarin ya gitu. Wah lumayan banget sih kalau Iya. ngomongin masalah
segala perasaan, emosi tuh campur aduk yang benar-benar yang roller coaster. Iya, itu lengkap lah ke-recap di rumah tangga kami gitu. Jadi 2021 ada apa? Iya, awalnya ada huru-hara lucu-lucu, namanya juga rumah tangga Namanya juga rumah tangga. Sekarang udah bisa gini kita ngobrolnya. Sekarang kita bisa ngetawain. Iya, tapi kalau dulu lumayan. Iya, kita lalui itu cukup gitu. Ya terlihat ya dari ekspresi kita yang juga sungguh-sungguh. Sekarang udah sungguh-sungguh kita cerna sih gitu. Ya kita belajar banyak dari apa yang sudah kita jalani dan sudah kita lalui kemarin. Proses kita pendewasaan, proses bertumbuh kita dari 2021 waktu itu ketika kita the last episode dari obrolan Babi Bu. Iya, yang kita juga nggak tahu itu last episode. Ya, kita juga nggak tahu itu. Gantung episode ya. Ya, kita dari situ berproses apa yang banyak hal yang kita lakukan ya. Wah, banyak hal yang kita lakukan. Secara terpisah dan akhirnya bersama. Iya. Benar. Ini namanya rumah tangga ya. Kita sih Betul. mesti gini loh, apa ya? Kita tuh pengen hadir lagi ngasih tahu bahwa bukan kita mewajarkan pasangan tuh ada masalah terus abis itu kayak ada masalah terus abis itu semua abis itu baik-baik lagi aja gitu. Enggak, makanya prosesnya 3 tahun sampai akhirnya kita bisa gini lagi. Maksudnya ini bener-bener episode yang gak ada klien, gak ada apa, kita bener-bener pure ngobrol gitu. Jadi episode kali ini bener-bener ingin mengucapkan terima kasih satu sama lain juga sih. Terima gitu. kasih Kita kan udah benar-benar ngomong dia kayak gini gitu. Ya tapi iya loh, makasih lah untuk kita yang udah bertahan lah. Betul. Karena possible banget kita nggak bertahan sih saat itu di kalau kita mengingat tahun itu lagi gitu. Bukannya untuk akhirnya membuka masalah rumah tangga, tapi kan kita udah melewati. Jadi akhirnya kita sekarang udah di titik bisa saling menghargai, saling percaya lagi loh. Wah, itu terberat banget sih buat aku sih. Itu momen yang berat guys. Iya. Ini dari sudut pandangku ya. Momen itu tuh ibarat kabel kusut. Bingung nyari kusutnya di mana kabel tuh nggak sih, kabel PLN tuh kan yang udah kusut banget tuh. Aduh, yang di depan komplek kan. Wah, nggak, masih ada banyak yang lebih parah lagi. Tapi depan komplek kita parah banget sih lagi. Kayak gitulah. Kabelnya lagi kusut sampai bingung nih orang PLN-nya. Saya ngurutin dari mana ya Pak? Iya gitu kira-kira. Kurang lebih kayak gitu kondisinya. Iya. Saking bingungnya pada saat itu dia aku yang aku rasakan. Kan itu udah bingung ya. Maksudnya masalah yang kita alami pada saat itu tuh beneran kayaknya umumnya nih kabel diputusin aja dah. Iya, kayaknya gitu kan? Dipotong aja semuanya dah gitu. Biar beres gitu. Udah deh. Tapi kita mengambil resiko untuk ngurutin kabel lagi. Ya, kita pasti pernah dalam hidup mengalami kondisi quote and quote kabel kusut di dalam hidup. Pada saat itu memang bingung mau benerinnya dari mana. Waktu itu aku ya. Dan satu-satunya cara yang waktu itu aku bisa lakukan adalah ketika ngurutin kabel itu ternyata kabelnya itu ya nyambung-nyambungnya ke diri aku sendiri. Jadi masalah demi masalah yang ada di depan mata saat itu nggak bisa diselesain, nggak bisa diselesain dengan kondisiku sendiri gitu, dengan usahaku. Dengan hanya kekuatan kamu tuh nggak mungkin. Nggak mungkin pada saat itu, karena beneran mess up parah. Mau mulai dari mana juga udah susah gitu kan. Mau approach ke kamu susah. Gitu. Mau approach ke keluarga, ke tim udah nggak ada timnya. Timnya udah nggak ada gitu. Maksudnya beneran pada saat itu ya kondisinya ya udah deh, karena udah nggak tahu mana yang gue bisa benerin, setidaknya gue benerin diri gue dulu deh. Jadi gitu. Kita lumayan selama 3 tahun ini kita tuh coba untuk benahin. Jadi dari kabel yang kusut banget itu benahin masing-masing. Ya, masing-masingnya tuh bener-bener jadi ada. Aku nggak bilang kita jadi ada boundaries ya, tapi saat itu kayaknya itu yang kita berlakukan ya waktu itu ya. Jadi ada banyak fase ya, ada banyak fase yang selama 3 tahun itu ada banyak fase yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Kayak recapnya nih, setahun
kita benar-benar benahin diri masing-masing. Iya. Jadi komunikasi kita saat itu belum bener. Belum Tapi bener. kitanya masing-masing tuh benerin aja apa kayak yang bisa dibenerin. Olahraga kayak tiap hari. Gue awalnya olahraga. Kebayang gak dari bangun abis subuh gue langsung olahraga. Langsung olahraga. Bener-bener untuk ngeluarin semua kekesalan gue dan itu works parah. Waktu itu saat itu belum ada, not even ada psikolog saat itu. Iya kan? Gak ada dong. Nggak ada. Gak ada. Jadi kita bener-bener bukan nggak ada. Psikolognya ada. Cuman aku ya kalau aku apa mungkin gue sampai harus ke psikolog? Walaupun sebenarnya sah-sah aja. Iya saat itu nggak mungkin aja tapi pada sih. saat itu kayaknya nggak deh. Aku memilih enggak gitu. Memilih untuk enggak. Walaupun sudah ada satu psikolog yang sudah aku WhatsApp gitu. Jadinya tapi nggak jadi. Dan aku memilih untuk enggak. Kayaknya enggak kayak gitu nih kalau gua mau nyelesain masalah. So ya udah benahin diri masing-masing. Yaitu aku benahin dirinya ya ngapain ya? Ya udah pasti dong kalau udah masalah ibadah tambah kencang. Iya. Pasti. Iya. Karena pasti. kayak gimana lagi ya minta tolong sama siapa lagi ya gitu. Soalnya udah dimentok sementok itu waktu Sementok itu jadinya ngebenerin diri sendiri itu ya terkaitnya banyak hal. Kalau di aku ya selain yang tadi tuh kita olahraga tiap hari. Iya, ini masing-masing ya olahraganya ya. Masing-masing. Masih karena hawa tahun pertama pasca huru-hara gitu masih ada keselnya, masih saling ke-trigger parah gitu, yang komunikasi tuh aduh gampang banget kesulut deh. Jadi kayak pagi itu juga kita momen deg-degan ada yang satu nyulut satu sama lain, sensi atau jutek atau ketus. Iya, jadi yaudah kayak berkegiatannya masing-masing tapi masih bersama. Aneh sih, tapi itu waktu itu tahun pertama kita latih kayak gitu. Tahun kedua tuh recovery itu tapi juga masih kayak setengah-setengah gitu ya. Jadi kita bener-bener gak ada timeline gitu loh kapan kita kita baikan gitu. Enggak, tapi kita mencoba dan berusaha terus. Ada banget komunikasi-komunikasi yang gagal gitu ya karena ke-trigger jadi kita wacep lagi pecah gitu lagi, ya. Ribut lagi, gitu. Debat lagi. Kita tuh ributnya debat sih gitu. Jadi gak yang langsung beneran kurvanya tuh naik turun gitu. Jadi kita momennya udah mulai enak nih, ternyata tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat kita jadi snap, debat lagi, ribut lagi, tuh mundur lagi. Jadi gitu terus pokoknya sampai akhirnya kapan ya, bingung juga sih kalau ditanya kapan, tapi tahun lalu ya, awal tahun lalu lah gitu ya, sampai akhir tahun ini aku bisa bilang itu masa terindah pernikahan kita sih. Pernikahan kita ya, maksudnya karena waktu itu di 2021 dan sebelumnya, apalagi kita udah nikah dari 2016, itu tuh masih belajar doang lagi sih. Panjang ya. Iya kan kita kira awalnya abis nikah, ya kita akan selalu bersama ujian apapun itu kita hadapi. Kan gitu ya kirain ya gitu. Ternyata along the way pernikahan kita tuh lucunya, ini nggak tahu ya ke depannya akan kayak gimana gitu. Cuman badai-badainya tuh di awal pernikahan sih, wah. Dan itu nggak cuma sekali ya. Kita pikir setelah selesai dari badai satu, udah aman. Ternyata badai dua gitu. Jadi iya namanya bahtera rumah tangga, ternyata bener ya namanya rumah tangga tuh ya bahtera ya. Iya lagi gitu. Bukan levelnya udah bukan kapal gitu, bahtera. Jadi karena mau ngadepin badainya banyak ternyata. Dan badai satu dengan badai yang lain tuh beda gitu. Beda. Kirain beda. Benar. Gitu. Dan kirain nahkodanya udah siap waktu itu. Iya. Ternyata nahkodanya kan iya dong, dia kan sebagai imam kan jatanya. Waduh, saya disudutkan. Baik, saya minum air putih dulu. Nahkodanya dan awak kapal gitu ya, ABK ya aku berarti ya. ABK. Itu siap-siap nggak siap nih gitu. Ternyata ya badai dua juga membuat kita, waduh, udah deh sekoci masing-masing dulu deh. Kapalnya mau ada tapi disekoci dulu deh biar anteng. Kapalnya kita benerin dulu gitu sampai akhirnya. Kapalnya belum kayak kapal Titanic ya? Belum. Kita belum Jack and Rose mode on gitu. Kayak
dia lompat gue lompat Iya. gitu. Udah deh, intinya ntar kita ketemu lagi di kapal. Nah kita ketemu lagi nih, alhamdulillah. Karena kita memilih untuk gimana nih, badannya kacau banget nih, bertahan apa enggak? Bertahan deh. Ya walaupun Gitu deh. saat itu kita nggak tahu ending badainya itu ada di mana, nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Kapan tuh kita nggak tahu. Sama Nggak ada sekali. bener-bener yang ya itu tadi ya, lakukan sebaik mungkin, berubah, lakukan hal-hal yang positif gitu ya. Maksudnya kita ngebenerin diri kita masing-masing gitu. Iya. Apa yang menurut kita ini perlu di-upgrade dalam segala hal itu. Misalnya kayak awal-awal dulu kan bagaimana Anger management aku parah banget itu Parah kan. banget sih. Gampang banget marah, gampang banget ngamuk. Dia tuh sumbu pendek deh dulu. Parah. Nah, itu tuh hal utama tuh yang waktu itu gua harus ngebenerin ini gimana caranya ya gitu. Karena kan itu terkait dengan inner child problem juga. Iya. Setelah aku telah banyak prosesnya, mulai menerima, berdamai dengan diri sendiri tuh yang Iya. aku juga Yang kayak kata orang-orang berdamai sama dengan diri sendiri tuh. Kayaknya kalimatnya simple banget gitu. Iya, Padahal pas iya. dijalanin, ternyata segitu berpengaruhnya ya. Maksudnya Iya. aku memaafkan segala apapun yang terjadi di masa kecilku, di masa aku remaja, dan banyak hal-hal yang pada saat itu ternyata kalau diingat-ingat itu yang memicu aku sampai jadi orang yang pemarah. Iya. Itu impactnya sampai ke situ, dan di proses itulah ya pun nggak langsung tiba-tiba besoknya adem ayem gitu, enggak kan. Enggak, tapi skor dia sekarang dari 1 sampai 10 udah nggak pernah marah-marahnya ya. Maksudnya jadi nih Baba menjadi Baba yang tidak suka meletup gitu marahnya. Kamu aku kasih skor 8,5 deh. Boleh kasih aplaus. Ya Allah pakai jempol. Terima Jempol kasih. kaki lagi. Iya ya. Jadi Terima kasih. selamat ya gitu. Maksudnya kamu udah bener-bener berusaha buat aku, buat Kion, buat diri kamu sendiri terutama gitu, bahwa ternyata kamu bisa berjuang melawan diri kamu sendiri dan dampaknya akhirnya ke keluarga kita. Begitupun aku gitu ya. Aku juga Yeah. banyak berjuang untuk benerin banyak kekurangan aku sebagai istri dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya kita di titik, aku lupa sih tepatnya kapan, tapi yang jelas kita jadi bisa duduk bareng lagi. Iya, iya. Kembali ngobrolin mimpi-mimpi kita, saling percaya lagi yang kadarnya tuh sampai nggak bisa diukur menurutku, karena ini kadar saling percaya yang mungkin bisa dibilang paling tinggi sepanjang kita berumah tangga. Setuju apa enggak? Setuju. Iya kan? Setuju. Kayak akhirnya kita, maksudnya setelah akhirnya kita melewati cobaan demi cobaan, ternyata pas kita memilih untuk pegangan gitu bareng-bareng, saling lebih percayanya luar biasa malah gitu. Iya. Kok Iya. dia lil cry loh sampai lo. Iya. Ya karena Kalau cengengnya dia tetap. cengeng tetap. Iya, kita sekarang kalau cengeng bersama bahkan gitu. Kita suka nangis bersama Iya, dan iya. itu hal yang biasa aja lagi. Ya nggak karena tadi apa-apa. seperti yang tadi aku bilang kan, ketika ini bahtera rumah tangga itu kena badai yang di sudut pandang aku sebagai nahkoda kapalnya juga, ini badai kapan selesainya ya? Iya, gitu. iya. Badainya beneran yang kayak nggak ada ujungnya gitu, yang Iya. nggak ada ujungnya, yang juga aku hampir kehilangan ABK aku gitu, Iya. yang itu amat sangat aku ternyata segitu Pukulan ya. pukulan ya. Pukulan yang berat ya. Berat sekali ya. Berat banget sih. Pukulan yang berat sekali sampai aku sampai nggak bisa ngebayangin ketika kita udah nggak satu atap lagi gitu, Iya, ketika aku mikirin gimana Kion. Yang- Meskipun bukan jadinya satu-satu alasan kita bertahan karena Kion, Iya, enggak ya. enggak. Itu udah emang, maksudnya itu adalah ya kan kita dikasih amanah gitu untuk jadi orang tuanya dia. Iya. Lebih kayak gitu sih. Jadi kita banyak tuh fokusnya ke diri sendiri, gimana kita ya kita amanah Iya, sebagai iya. role kita masing-masing gitu, sampai akhirnya ketika kita kita memperhatikan itu role demi role itu, karena kan dalam diri kita masing-masing kan banyak role ya. Kamu sebagai Esa, sebagai suaminya Anka, sebagai babanya Kion, sebagai anak
anaknya Bu Susi dan Pak Mulyadi, anaknya Pak Fahri dan Ibu Siti juga, maksudnya dan lain-lain loh gitu. Dan itu kita benahin satu-satu dan sampai detik ini juga masih kita benahin lah gitu. Belum bener. Banyak sekali, bahkan di luar diri kita juga kita berusaha untuk ngebenahin ya, maksudnya kita punya usaha restoran sushi kita Guresu. Betul. Beneran yang energi pada saat hubungan itu lagi nggak bener. Iya. Podcast kita juga itu nggak ada. Energi gue waktu itu ya bener-bener yang oke deh, gimana caranya gue fokus untuk ngebenahin atau ya bikin Guresu ini sebagai bisnis jadi bisa sustain, bisa bertahan, bisa ada progres gitu. Karena Karena gue ingat ada satu janji yang ditepati setelah, maksudnya sampai akhirnya kita lihat progresnya sampai sekarang gitu ya. Baba waktu itu bilang bahwa dia akan membangun Guresu. Waktu itu kan kondisinya kita masih kontainer ya. Itu waktu dia ngomong tuh masih kontainer gitu. Jadi alhamdulillah meskipun juga gak berjalan mulus, again ada lagi ya namanya bisnis ya gitu. Banyak banget ternyata ya. Ada banget pas kita tarik buset deh. Tadi katanya mau setengah jam doang nih, bagaimana nih gitu. Semoga nyampe lah ya gitu ke kalian bahwa intinya mah bukan berarti masalah kita udah selesai terus kita udah happily ever after. Kagak sama sekali. Jadi dari masih berjuang itu sampai detik ini gitu. Cuman ya ini recapnya aja lah gitu. Baba membuktikan waktu itu mau membangun Guresu dan alhamdulillah gitu ya, di tahun setelahnya, setelah dia mengatakan hal itu berarti di tahun 2022 gitu, itu dia mulai ngasih tahu progresnya Guresu berkembang kayak gimana gitu. itu juga potong ya Bu. Itu juga sebagai ajang pembuktian kita sebagai laki-laki ya. Jadi sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Nah ini kan kadang ya namanya kehidupan suka geser ya. Maksudnya geser dalam arti laki-laki juga, lu tuh nggak bisa yang jadi lembek ketika lu ada masalah rumah tangga, lu juga jadi lembek, lu bisa jadinya efeknya jadinya mau nyerah, nggak punya fighting spirit. Menurut gua ya jangan begitu, maksudnya kayak, give yourself a try. Iya gitu. Ya kan? Paling nggak lu coba dulu sampai paling nggak maksimal deh sepol-polan lu tuh sampai napas agak ngap dikit gitu ya, kalau di aku tuh sampai bibir biru gitu. Benar. Paling nggak kayak gitu tuh, gitu sampai maksimal, sampai di mana sih batas kemampuan lu tuh ada di mana untuk lu menjadi versi yang terbaik dalam diri lu. Agar apa? Nggak nyesel. Iya. Itu doang lagi. Nggak nyesel. Karena itu perasaan terlapang yang pernah kami berdua rasain dari segi, ya ini ya, dari segi kita ngadepin masalah, terus habis itu kita berjuang mampus-mampusan I can say gitu. Sampai pun juga berjuangnya ini ya, kita udah berjuang pol-polan tapi kita juga kan namanya hati manusia kan udah nggak bisa dibolak-balik gitu. Maksudnya pada saat itu ketika gue mau usaha segimanapun, mau being romantis kayak ke Anka sekayak manapun, ketika Anka sudah menolak ya menolak gitu, nggak kejadian pun juga demikian ke gua gitu. Mau Anka ngasih unjuk perhatiannya atau apa yang ke gua gitu, ketika memang gua lagi snap, gua nggak peduli gitu. Dan itu proses untuk kita tuh bisa jadi ngebuktiin juga apa yang tadi udah dijanjiin gitu. Dan sebagai laki-laki kan ya lu fight untuk buktiin omongan lu itu kalau gua bisa. Iya, kita sama-sama berusaha gitu sampai akhirnya ada di titik itu. Kayak lucu ya pas kita mulai saling percaya lagi gitu. Maksudnya dari aku ke kamu ke aku, kita berdua sebagai pasangan bisa mulai mimpi lagi. Wow. Kayak mimpi atau enggak ini deh kan. Maksudnya belakangan nggak tahu ya aneh atau enggak, cuman kami berdua tuh senang banget ngelis hal-hal apa ya yang mau kita capai lagi berdua, tapi benar-benar mimpi loh. Ini kayak gak tahu deh gimana caranya. Iya, dan lucunya pas kita udah mulai bisa ngobrolin tentang mimpi kita sama-sama lagi gitu. Ini as in mimpi yang kita kan suka banget ya ngomongin hal yang apa ya sih, mungkin gak sih, masa sih gitu ya. Tapi kita percaya bareng-bareng kok jadi jauh lebih mudah ya gitu. Gimana jauh lebih mudahnya? Kok satu persatu checklist ya, tanpa kita ngoyo. Jadi kita usaha terus kayak biasa aja, kayak hari-hari aja gitu. Tapi satu persatu tuh checklist santai gitu loh yang kejadian gitu. Karena kita berdua walaupun tetap ada usahanya. Lah iya kan aku bilang tadi. Iya maksudnya, kan.
Kalau aku ngelihatnya memang banyak mimpi kita yang akhirnya ketika kita udah mulai hubungan itu sudah mulai membaik, satu persatu ini kayak reward kali ya yang Allah kasih, yang Allah beneran janjikan ketika kita nih mulai ngebenahin banyak hal gitu, mempertahankan rumah tangga ini. Melibatkan Allah juga. Pasti karena membersamai rumah tangga kita. Saat itu kan yang bisa membolak-balikan hati manusia ya cuma Allah doang waktu itu. Kita cuma bisa doa, usaha. Kalau kamunya bilang enggak ya enggak gitu. Betul. Prosesnya ya panjang. Kita usaha ya kita balikin lagi. Yang akhirnya mimpi-mimpi itu ketika kita mulai ngobrol lagi, kita hubungan udah mulai baik, kita sebagai individu juga sudah mulai baik. Satu persatu kita mulai ngomongin lagi mimpi kita masing-masing. Benar, dan lebih nyaman juga gitu kali ya, karena udah lebih saling percaya lagi gitu. Iya. Udah mulai bisa cerita keinginan satu sama lain. Iya. Mau ngapain kita planningnya. Betul. Terus dan itu dengan mudah ya. Kalau dulu kan ada kayak aku gitu, jujur aku udah takut untuk aku ngomong, aku mau ngerjain ini loh gitu. Dulu tuh kayaknya untuk mengantongi izin aja aku takut, karena ya itu, maksudnya angernya Baba nih bisa aja, aduh kebanyakan apa, itu mungkin banget dulu. Tapi sekarang semuanya mudah banget gitu, kayak izinnya lebih mudah, disupport banget, Baba backup banget, urusan rumah, urusan kerjaan pun tetap jalan gitu, karena semuanya diobrolin gitu, semua dikomunikasiin. Jadi lebih baik daripada 3 tahun yang lalu sih bisa dibilang. Iya gitu. lebih loose ya, lebih maksudnya loose juga diakunya kan beneran juga mulai percaya gitu. Oke, lu gua kasih kepercayaan, udah jangan dihianatin gitu kepercayaan itu. Betul. Karena jadi, ada hal yang kayak gitu juga sih. Iyalah, saling percaya lagi lumayan jadi kunci untuk kita akhirnya lebih dekat ke banyak mimpi kita bersama gitu. Baik yang memang itu kita usahakan, yang memang pasti diusahakan namanya mimpi ya. Iya. Kan tapi resultnya itu suka unpredictable. Benar. Apa yang kita usahakan dengan apa yang kita dapatkan kadang suka nggak match. Skenario kita sih maunya kayak gini nih. Ternyata ya Allah punya skenario yang lebih indah bahkan ajaib, gitu. Ajaib banget. Banyak hal-hal ajaib gini. Maksudnya bukannya kita akhirnya mengumbar, wah nih ngumbar keajaiban. Ngumbar nikmat. Nikmat nih gitu. Cuma lebih ke ternyata pas kita menghitung nikmat-nikmat yang kecil rasanya tuh jauh lebih, ya ampun ya gitu. Apa yang nggak bisa di describe gitu loh. Bener loh. Hah, kok bisa gini sih? Ketika gitu. lagi punya masalah yang besar itu, satu-satunya yang bisa, salah satu ya yang bisa bikin aku bertahan adalah bersyukur sama nikmat di hari itu tuh. Itu kan klise ya. Bersyukur. Gampang bilang bersyukur. Sumpah kita udah ngelewatin yang berat banget. Dan itu satu-satunya cara, dan banyak cara lain ya. Cuman diawalinya tuh ngitung nikmat-nikmat yang kecil aja gitu loh. Kayak aduh udah untung hari ini gue misalnya kagak cekcok nih sama dia gitu. Misalnya kayak gitu loh. Oh untung hari ini aman-aman aja nih gitu. Dan banyak perkitelan turunan lainnya gitu sih. Sampai akhirnya yaitu dia belakangan kita banyak merasa bahwa ya maksudnya dengan kita mendapatkan reward berupa keajaiban-keajaiban yang datangnya langsung dari Yang Maha Kuasa, kita tuh jadinya wah ini sih kita harus mulai bisa menjaga apa yang udah dikasih lagi nih. Ya lu gitu jangan kecot lagi lo. Jangan lagi deh lo kecot. Nah itu tuh juga ternyata sulit ya. Maksudnya sulitnya kita berjuang lah sampai detik ini untuk oke, ini udah nyaman. Jangan sampai ini bergeser lagi. Nah gimana cara mempertahankannya. Itu juga menurut kita berdua sih ujian juga sih buat kita. Ya gitu. selalu ya namanya rumah tangga ujiannya ada aja bentuknya, dan selalu yang tidak didugong gitu. Iya, seenggaknya kali ini kita pegangannya lebih kencang kali ya gitu, bertiga gitu. Bener. Jadi gak cuma berdua tapi bertiga. Sama Kion juga kita jadi jauh lebih mengkomunikasikan segala sesuatu hal yang sesuai dengan umurnya ya tentu. Tapi kita nyeritain bahwa hidup tuh gak selalu manis, gak selalu enak. Jadi siap-siap untuk hal-hal yang gak enak. Bukan jadi berprasangka buruk ya. Tapi kita harus benar-benar siap dalam segala kondisi dan situasi.
Dan waktu itu juga dalam masalah itu kan yang dibenerin selain masalah aku ke kamu adalah masalah ke Kion juga. Iya. Gitu. Ada hubungan bapak dengan anak yang ternyata itu juga jadi masalah. Gitu. Di aku yang ternyata itu menjadi sebuah penyesalan yang sampai detik ini masih nyesal, itu masih selalu terasa. Betul. Gitu. Betul. Dengan apa yang dengan kasarnya aku gitu ke Kion itu tuh yang jadi pelajaran banget, yang gua nggak mau lagi jadi versi gue yang dulu. Gua harus perbaiki hubungan gua ke istri gua, ke anak gua, ke mertua gitu ya, ke orang tua, ke semua elemen yang terikat dengan diriku, dengan semua manusia yang di sekitarnya Baba sih. Jadi mulai dari diri sampai ke sekeliling tuh harus dibenerin semua. Gimana caranya ya menjadi ya benar-benar sebaik-baiknya manusia. Walaupun masih proses ya, belajar. Sekarang aja masih proses. Bener-benerin diri itu lahir batin ya. Kayak kenapa aku juga jadi seneng perawatan lebih dari sebelumnya, kayak gitu-gitu. Maksudnya bener-bener all out lah untuk diri sendiri. Efeknya untuk suami, dia juga sekarang doyan banget treatment, dan kita terpisah loh ya, treatmentnya bukan yang bareng. Jadi bukan yang kayak, hey kita ada kerjasama untuk couple dan kemudian kita bersama gitu. Enggak, dia beneran dia sendiri treatment, gue sendiri treatment dan lain-lain gitu. Penting laki-laki ya harus treatment kamu ya. Sudah lebih dari 30 tahun. Iya, maksudnya biar tetap gini loh. Maksudnya aku mengakui ya, suami-suami ini nggak semua ya. Maksudnya ada sebagian suami yang ketika dia udah ngerasa udah nikah, pacarnya semua juga sih, nggak suami doang, istri juga. Iya, nggak, maksudnya dari sudut pandang laki-laki nih, suka nggak memperdulikan dirinya. Oh iya. Padahal boleh banget loh. Boleh banget. Gitu. Lu juga harus ganjen gitu. Maksudnya ganjennya sama istri. Beneran yang olahraga, maksudnya ngejaga fisik, jaga makan, muka juga kalau udah mulai ngerasa ada kerutan, muka udah mulai ngerasa dekil ya lu setrika. Gak lah, maksudnya ya itu makanya kita belakangan gitu sih suka ya lucu deh, ada kayak aneh banget gue menerima WA terus dia lagi perawatan tiba-tiba gitu. Tapi ya menurut gue tuh hal yang ya udah tuh upaya dia, gue hargai gitu. Jadi begitupun sebaliknya, makanya ya masih gitu deh, banyak deh yang bakal kita ceritain secara santai gitu. Jadi banyak banget yang masih bisa kita ceritain sih gitu. Tapi satu-satu kali ya. Lu juga taruh aja di kolom komen gitu, atau misalnya lo DM ke gue sama Baba. Dari tadi sepanjang kami cerita tuh part mana sih yang kayaknya boleh tuh dikulik lebih dalam gitu. Mungkin lo juga lagi ngalamin, atau mungkin lo juga baru bener-bener melewati badai itu dan lo bertahan, atau lo belum nikah terus kayak jadinya takut. Jangan, gak usah takut sama sekali, karena justru ini lo jadi dapet apa ya, semacam cheat gitu. Kayak wah kalau udah badai gini kali ya, bisa kali ya. Karena cara kita berdua mah cuma salah satu dari banyak cara lainnya yang lo bisa cari di luar pasangan sana. Kan diuji dari berbagai hal ya. Iya, jadi ini mah cara kita. Gitu doang. Kagak sotoy-sotoyan, mah cara kita ini. Kami waktu itu menggunakan cara ini ketika dapat masalah hal tersebut. Kita mah kasih kisi-kisi yang jalan mah tetap lo. Ya aku sih banyak ya pengen diceritain ke yang nonton nih. Iya, kangen juga loh 3 tahun gak cerita-cerita sama kalian. Banyak cerita-cerita true story kalau aku ya. Aku tertarik dengan menceritakan keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika fase kita udah mulai ngeblend lagi, kita udah mulai enak lagi, udah mulai rukun lagi. Itu menarik banget, yang sampai detik ini pun kalau kita ceritain juga masa sih gitu, kok bisa ya gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu loh. Iya. Jadi seru tuh. Tunggu deh, semoga kalian juga nyaman dengernya gitu. Apapun yang kita sampaikan, lagi-lagi gak ada niat untuk wah elah pamer-pamer, sombong bener lu muai-muai, gak ada. Jadi kita cuma apa yang mau disombongin? Apa nanti lu tahu dari cerita-cerita kita ke depannya, kayak gak ada yang patut disombongkan, karena kita cuman jalanin aja dan kita mencoba amanah sama role yang kita dapat, yang kita miliki. Udah itu aja sih. Gitu. Jadi sampai bertemu di episode obrolan babi bu berikutnya ya. Ada jam Sumpah, tidur dulu 12 malam nih, tuh 23.55. Udah ya.